Kemudian lagi Bapak Ibu, ada orang yang kalau masuk masjid itu tidak mau berada di saf depan dengan alasan biar tenang jiwa ini. Kalau kita di depan tuh agak lain rasanya. Jadi udah kita di belakang untuk tenang jiwa. Saya pernah juga terserang ini nih Pak. Suka berada di belakang kalau masuk masjid. Waduh, kena juga saya rupanya Bu. Maksud kita itu apa Pak? Ya udahlah biar agak tenang lah jiwa kita, jangan terlalu open lah kita di depan. Wah kalau yang mau ceramah terus di depan, menurut saya gitu rupanya kena talbis iblis saya itu Pak. Padahal Rasulullah mengatakan andai kata orang mengetahui apa yang disediakan untuk mereka dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan mau berundi, saking tingginya keutamaan saf di depan. Saya sering tuh Bu, asal masuk masjid mau ceramah pasti kadang di belakang tiang lah saya. Susah payah lah orang nyuruh Pak mengkek lah ustadznya begitu pikir. Muak lah nengoknya udah ada tulisan di situ penceramah mau belakang-belakang. Menurut saya untuk menenangkan jiwa, jangan terlalu over. Hebat iblisnya Pak, masuk juga dia sikit-sikit Pak. Tahu dia di mana titik celahnya, masuk dia di situ. Selalu saya tuh Pak, asal masuk masjid selalu memilih di belakang, tidak di depan. Ternyata kena juga. Padahal kita udah tahu nih keutamaan saf di depan nih. Dapat saf di depan didoakan oleh malaikat, dapat di sebelah kanan didoakan oleh malaikat. Kan banyak keutamaannya jadi itu Pak. Hilang semuanya. Kita ingin kerjasama sama malaikat. Malaikat kalau mendoakan kita Pak, otomatis kemungkinan terkabulnya tinggi Pak. Nah salah satu untuk mendapatkannya berada di saf di depan. Jadi kalau Ibu lihat TV-TV Madinah yang ada kadang ditayang-tayangkan orang itu Pak ya, itu yang dapat di saf pertama tuh pasti itu aja orangnya Pak. Jam berapa kira-kira dia masuk masjid untuk mendapatkan saf pertama itu? Ada yang sudah 37 tahun, 40 tahun pokok dapat di depan nih. Mereka tahu keutamaan itu. Nah kadang kita tahu tapi tidak mau mengamalkannya Pak. Kemudian habis sholat tidak bergeser kemana-mana, duduk di tempat kita habis sholat, didoakan oleh malaikat. Makanya kita sebetulnya tidak perlu geser-geser kecuali keadaan ya Pak ya. Kalau udah terlalu sempit pula itu mengalah lah kita lagi. Tapi kalau misalnya bisa tetap duduk di tempat kita, nah itu dapat lagi kita doa dari malaikat. Cuma kalau mau mundur tolong dia tengok orang di belakang Pak. Kadang orang sedang sujud belakang. Pernah Bapak ingat enggak karpet masjid dulu kan yang warna merah kasar tuh Pak. Rupanya ada masbuk di belakang Bu. Sedang sujud, Bapak yang depan ini mundur, tergesek hidung sama kening yang panas tuh Pak. Lain tuh Bu, karpet dulu tuh kan panas. Lama Bapak tuh megang hidungnya Pak, saya yakin sakit tuh panas. Kayak pedas-pedas gitu mungkin rasanya Pak kan. Kalau karpet sekarang ya lunak. Jadi kalaupun mau mundur tengok-tengok juga di belakang. Kalau ada orang masbuk di belakang kita geser lah sedikit ke depan supaya dia sujud tidak terganggu lah sama buntut kita. Kadang-kadang kan beradu juga Pak kan. Nah, jadi ini cara talbis iblis menyerang orang-orang yang menganggap udahlah saya di saf belakang aja, rupanya ternyata salah.